Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrania Imastuti. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Bandung. Saya merupakan lulusan S2 Farmasi dengan bidang ilmu teknologi farmasi. Di jurusan farmasi ini, saya melakukan pengajaran dan mengampu mata kuliah antara lain adalah farmasi fisika, teknologi sediaan likuida semisolida, teknologi sediaan solida, teknologi sediaan steril, manajemen industri farmasi, dan kosmetologi. Dalam pemaparan ini, kami akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana teknik pengajaran dan proses pembelajaran di mata kuliah teknologi sediaan steril. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Mata kuliah ini mempelajari sediaan steril, cara-cara sterilisasi, proses preformulasi untuk merancang pembuatan sediaan obat steril, dan melakukan evaluasi sediaan steril sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Mata kuliah ini diberikan dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 teori dan 2 praktikum. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa tingkat 2 semester 4 di D3 jurusan farmasi. Mata kuliah ini mendukung CPL Prodi antara lain pada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, sehingga mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bekerja di industri farmasi, khususnya pada industri farmasi pembuatan sediaan steril. Pada CPL Prodi, mata kuliah ini diberikan sehingga mahasiswa mampu menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan sediaan farmasi steril yang dilakukan secara mandiri, menguasai konsep dan prinsip sterilisasi, juga menguasai perhitungan sediaan steril. Untuk mata kuliah praktikum dengan bobot 2 SKS, mata kuliah ini mendukung aspek keterampilan khusus antara lain mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi steril yang meliputi menimbang, mencampur, mengemas, dan menyimpan mengacu pada cara pembuatan obat yang baik atau CPOB sesuai dengan aspek legal yang berlaku, mengetahui persyaratan ruang bersih pelaksanaan pembuatan sediaan steril, dan mampu melakukan pengujian sediaan steril sesuai dengan peraturan yang ada pada CPOB. Berdasarkan CPL tersebut, maka disusunlah CPNK mata kuliah teknologi sediaan steril, antara lain adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dan tujuan pembuatan sediaan steril dan sterilisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan cara-cara sterilisasi dan alat yang diperlukan. Mahasiswa mampu membuat sediaan steril sesuai dengan CPOB. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan evaluasi sediaan steril dan pengujian lingkungan steril. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan formula sediaan steril, dan mahasiswa mampu memahami cara pemeliharaan peralatan di industri farmasi. Berdasarkan CPNK tersebut, kemudian disusunlah rencana pembelajaran semester atau RPS, dan juga rencana asesmen dan evaluasi atau dokumen RAI. Dokumen RPS ini memuat mengenai CPNK, indikator penilaian, dan hal-hal yang terkait terhadap perkuliahan teori, termasuk juga pembobotan, kemudian pelaksanaan perkuliahan, dan juga pengampu mata kuliah tiap pertemuan. Pertemuan pelaksanaan untuk mata kuliah teknologi sediaan steril ini antara lain adalah 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Tiap pertemuan, yaitu pertemuan 1 untuk teori, pertemuan 1 untuk praktikum, hingga pertemuan ke-14 telah dituangkan pada RPS. RPS ini kami susun bersama tim yang kemudian diverifikasikan terhadap sekretaris jurusan farmasi. Dan kemudian jika telah diverifikasi, maka akan diberikan kepada mahasiswa melalui platform yang telah diberikan untuk Learning Management System di jurusan farmasi. Learning Management System yang digunakan adalah Learning Management System yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Bandung. Di sana, mahasiswa dapat mengakses RPS dan RAE sehingga mahasiswa mengetahui kontrak pembelajaran selama 1 semester untuk mata kuliah tersebut. Mahasiswa dapat mempelajari sebelumnya mata kuliah yang akan diajarkan karena telah tersedia judul dan pembahasan, juga indikator penilaian sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan dirinya untuk dapat memperoleh ilmu secara maksimal.
Pada pertemuan pertama, kami menyampaikan mengenai deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah ini, termasuk juga capaian pembelajaran mata kuliah, beserta masing-masing subpokok bahasa yang akan dibahas hingga pertemuan terakhir. Untuk praktikum, kami juga akan menjelaskan metode pelaksanaan praktikum yang akan diterapkan pada satu semester tersebut. Di sana akan terjadi diskusi, mahasiswa menanyakan apa saja yang mereka harus siapkan untuk perkuliahan ini sehingga mereka telah siap pada saat perkuliahan berlangsung. Metode pembelajaran yang diterapkan di mata kuliah ini antara lain adalah untuk teori student center learning. Di sini mahasiswa diberikan suatu topik, kemudian mereka akan diberikan materi mengenai mata kuliah tersebut sebagai pendahuluan oleh dosen, yang kemudian mereka akan dapat explore mata kuliah tersebut, kemudian mereka akan berdiskusi dan terjadi komunikasi yang aktif, interaksi yang dinamis di kelas. Dengan demikian mahasiswa lebih menarik, mahasiswa lebih tertarik untuk belajar karena mereka memiliki tanggung jawab untuk dapat memahami mata kuliah tersebut. Teori tersebut kemudian akan diterapkan ke praktikum dengan metode pembelajaran yang kami gunakan di sini adalah project-based learning dan discovery learning. Di sini pada mata kuliah praktikum mahasiswa akan diberikan suatu project untuk pembuatan sediaan obat steril. Misalnya satu mahasiswa diberikan satu judul, yaitu mereka harus mampu membuat sediaan large volume parenteral yang mengandung TPN (total parenteral nutrition). Dengan demikian mereka akan menyusun preformulasi bahan aktif dan mereka akan mencari literatur yang terkait mengenai apa saja bahan aktif yang ada di TPN tersebut, kemudian bagaimana sifat-sifat bahan aktif tersebut, sehingga mereka dapat menyusun bagaimana metode sterilisasi yang tepat diterapkan untuk TPN tersebut, untuk large volume parenteral tersebut, kemudian rute pemberian yang diberikan, kemudian dosis mereka akan menyusun, kemudian prosedur pembuatan dan juga evaluasi. Nah, dengan demikian kami memberikan materi-materi yang cukup untuk mahasiswa dapat menyusun jurnal yang akan diterapkan pada saat proses praktikum. Dengan metode pembelajaran ini diharapkan mahasiswa lebih aktif, kemudian mereka lebih bertanggung jawab dan dapat berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menerapkan ilmu yang sudah diberikan pada saat teori untuk diterapkan pada proses pembuatan obat. Sebelum proses praktikum, maka mahasiswa akan diskusi dengan dosen mengenai jurnal yang mereka buat. Mereka sudah tepat menentukan metode sterilisasi, prosedur pembuatan, maupun evaluasi apa saja yang mereka lakukan. Berikut adalah modul yang kami susun untuk memandu pelaksanaan praktikum mahasiswa. Kami juga membuat video-video tutorial pelaksanaan praktikum untuk teknologi sediaan steril ini. Praktikum dan teori akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, yaitu 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Sehingga total untuk satu semester adalah 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Untuk proses praktikum, mahasiswa melakukan pengisian jurnal, khususnya yaitu mengenai bahan aktif, reformulasi bahan aktif maupun eksipien. Mereka akan membutuhkan literatur-literatur antara lain adalah Martindale, Handbook of Pharmaceutical Excipient. Berkaitan juga dengan efek farmakologi, maka mereka akan mencari literatur, mereka akan menggunakan literatur antara lain adalah Kasung, kemudian Goodman-Gilman, kemudian tidak tertutup kemungkinan mereka akan membuka farmakope. Jika tidak ditemukan di farmakope Indonesia, maka mereka akan membuka USP, kemudian British Farmacope, kemudian Japan Farmacope, ataupun mereka mencari di jurnal mengenai penelitian terkini mengenai misalnya stabilitas obat, stabilitas bahan aktif, kemudian stabilitas terhadap suhu, kemudian stabilitas pH, yang mana hal tersebut diperlukan untuk mereka dapat membuat sediaan. Dosen di sini berperan aktif dalam meluruskan, membimbing mahasiswa untuk menentukan cara pembuatan dan evaluasi yang tepat untuk pembuatan sediaan masing-masing. Setelah pandemi ini, kami melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka langsung, baik untuk teori maupun untuk praktikum. Untuk teori dilaksanakan di dalam kelas, sedangkan untuk praktikum dilakukan di lab teknologi sediaan farmasi untuk pembuatan obat steril. Demikian adalah delivery dan interaksi yang telah kami paparkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai
mengenai assessment. Kami lakukan berdasarkan peraturan yang telah diberikan oleh Direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung. Untuk pembobotan 1 teori dan 2 praktikum, maka untuk teori memiliki bobot 35%, sedangkan untuk praktikum 65%. Untuk bobot teori dibagi menjadi 3 unsur, yaitu UTS, UAS, dan penilaian tugas, yang mana masing-masing proporsinya adalah 35% untuk UTS dan UAS dan 30% untuk tugas. Untuk mata kuliah praktikum, pembobotan penilaian terdiri dari 3 unsur juga, antara lain adalah penilaian harian sebesar 50%, kemudian penilaian laporan sebanyak 20%, dan ujian sebanyak 30%. Dalam melakukan penilaian praktikum, kami menggunakan rubrik penilaian untuk menjamin objektivitas penilaian. Berikut adalah gambaran pengolahan nilai untuk SKS teori dan praktikum. Demikian adalah pemaparan mengenai proses pembelajaran yang kami lakukan yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Setelah ini akan ditampilkan video pembelajaran secara real di kelas untuk mata kuliah teknologi sediaan steril pada pertemuan ke-12, yaitu mengenai pembahasan materi pirogen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya, sehat? Alhamdulillah. Memasuki bulan puasa hari ke 20 ya, terakhir ya, masih semua puasa ya. Ya, hari ini adalah pertemuan pertemuan ke-12, kemudian sesuai NPS kita membahas mengenai pirogen ya. Nah, yang nantinya ya sebenarnya kalian sudah aplikasikan ya kalau di praktikum. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ke-12 ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami mengenai pengertian dan sifat fisikokimia dari pirogen. Kemudian bagaimana mekanisme aksinya. Kemudian bagaimana level endotoksin maksimum dalam sediaan. Ya, kemudian metode depirogenasi dan juga bagaimana cara penelitian. Ya. Diharapkan mahasiswa nanti dapat memenuhi indikator ya, dapat mengerjakan menjawab soal dengan baik, kemudian juga mampu mengaplikasikan teori ini ke dalam pembuatan studi. Ya, langsung ke definisi. Ya. Tapi sebelumnya ya, ini kan kita tunjukkan untuk proses pembuatan sediaan steril. Sebelumnya apa yang dimaksud dengan steril? Bebas dari ya, bebas kita bebas dari sediaan ya, terbebas atau tidak mengandung mikroorganisme. Apakah kondisi itu dapat tercapai? Mengapa tidak dapat tercapai? Karena penurunan jumlah mikroorganisme dengan diberikan level itu bagaimana? Secara eksponensial, artinya tidak bisa nol. Masih ada kemungkinan untuk mendapatkan bakteri mikroorganisme dalam tubuh. Ya. Akan tetapi ada tingkat sterilitas yang dapat dipenuhi. Ya, disebut dengan nah itu mikroorganisme ya. Sekarang salah satu syaratnya selain harus bebas mikroorganisme juga tidak boleh mengandung pirogen. Itu juga tidak nol sama sekali, ada persyaratannya nanti kita. Sebelumnya mengenai pirogen jadi berasal dari kata pirexia. Pirexia, pirex itu artinya apa? Panas. Jadi kalau ada beker gelas merek pirex itu artinya apa? Panas. Yang mengindikasikan bahwa alat tersebut panas. Jadi pirogen berdasarkan dari bahasa Latinnya pirexia yang artinya yang mana pirogen ini adalah senyawa yang mana ketika diinjeksikan ke dalam tubuh dia dia pada saat ujian pertama itu menyebabkan peningkatan suhu tubuh atau pirexia. Yang sebenarnya pirogen ini adalah endotoksin, disebut juga endotoksin, yang merupakan lipopolisakarida atau LPS ini ya, yang merupakan fraksi dari bagian luar dinding sel mikroorganisme bakteri gram negatif.
Bakteri gram negatif itu satu selnya misalnya E. coli gitu ya. Satu sel E. coli itu dapat shedding melepaskan LPS ini di sakarida dari dinding selnya itu satu sel 2 juta. Gitu ya. Yang mana LPS ini dilepaskan terus-menerus pada saat bakteri tersebut mati, hidup, membelah diri. Jadi sepanjang siklus hidupnya, kemudian ketika membelah diri, kemudian sudah mati pun bakteri tersebut tetap melepaskan lipopolisakarida. Yang mana lipopolisakarida ini kalau misalnya berada dalam jumlah, misalnya diinjeksikan 1 nanogram per mili saja ya, itu dapat meningkatkan, selain dapat meningkatkan suhu tubuh, dapat merusak organ dan menyebabkan shock endotoksin istilahnya, 3 kematian. Ya, yang dengan demikian kita harus hindari. Kalau kita buat kerjaan, maka kita harus pastikan bahwa jumlah endotoksin dalam kerjaan tersebut aman, tidak menimbulkan intoxikasi. Ya. Nah, bagaimana endotoksin ini ditemukan? Endotoksin ditemukan ini pada abad 19, ya, tepatnya pada 1890. Penelitinya namanya adalah Sanarelli. Peneliti ini ya membuat suatu larutan yang berasal dari kultur Ebbert Bacillus ini ya, dari Bacillus Ebbert, yang kemudian dipastikan tidak ada mikroorganismenya. Jadi sudah aman ya, tidak ada mikroorganisme. Kemudian diinjeksikan ke hewan coba. Ternyata dapat meningkatkan suhu tubuh dari hewan coba. Nah, penelitian ini kemudian dipublikasikan dan terkenal dengan istilah injection paper, yaitu air yang ketika diinjeksikan meningkatkan suhu tubuh senyawa hidup. Ya. Penelitian ini kemudian berlanjut pada tahun 1912. Hort dan Cranford ini penelitinya ini dapat mengidentifikasi bahwa ternyata injection paper tersebut mengandung suatu senyawa yang menyebabkan hipertania. Jadi perkembangannya perlahan ya, mulai dari 1819, 1919, 1894, kemudian 1912 ini. Nah, kemudian perkembangan yang cukup pesat adalah kelanjutan dari penelitian Hort dan Cranford ini yang dilakukan oleh Florence Seibert ini, yang mana ternyata injection paper tadi itu mengandung senyawa pirogenik ini ternyata dapat diisolasi dan merupakan bakteri gram negatif. Dan bakteri gram negatif ini ternyata bukan bakteri baru. Jadi bakteri yang sudah ditemukan sebelumnya yang dapat mengeluarkan endotoksin tadi. Ya, ini penelitiannya cukup besar pada saat itu, dan kemudian pada akhirnya sekitar 20 tahun kemudian di 1945 kemudian dapat diisolasi lagi bakteri endotoksin dari bakteri gram negatif tersebut dan diketahui mengandung lipopolisakarida. Ya. Di sini juga sudah dimasukkan di tahun 1945 ini sudah dimasukkan uji teori ke dalam USP tahun tersebut ya, USP 12. Ya, ini adalah perkembangan dari ya, sebelum ke slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan endotoksin tadi? Kemudian yang merupakan reaksi dari merupakan reaksi dari dinding sel bakteri dengan historinya seperti ini. Kita lanjutkan dari misalnya. Kemudian direaksikan lagi karena terbentuknya gel tadi itu setara dengan konsentrasi endotoksin pada sediaan. Konsentrasi hisapnya, reagennya kalian turunkan setengahnya misalnya, ternyata masih menimbulkan gel maka turunkan lagi konsentrasinya sampai tidak menimbulkan gel. Dan batas sebelum itu disebut dengan jumlah endotoksin unit atau dianggap sebagai jumlah endotoksin unit dalam sediaan. Nah, pengujiannya serinya harus 4. Endpointnya seperti itu. Ya. Kemudian teknik turbidimetrik ini, jadi si lisatnya tadi itu mengandung koagulan yang hanya dapat menimbulkan turbid, tidak sampai menimbulkan klot. Ya. Nah, teknik ini itu lebih sensitif
bisa mendeteksi endotoksinnya hingga konsentrasi 0,01 endotoksin unit per mili sampai 100 endotoksin unit per mili. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah teknik chromogenik. Kalau chromogenik ini dari namanya chrom berarti ada gugus aktivitas warna, gugus kromofor, gugus yang menimbulkan warna, yaitu paramitoandin. Tadi koagulannya itu jika kontak dengan endotoksin akan menimbulkan turbinitas untuk turbidimetrik. Kalau cara yang ketiga ini chromogenik, koagulogennya itu diganti sebagian atau seluruhnya dengan suatu substrat yang nanti akan dapat melepaskan zat berwarna kuning, yaitu paramitoandin. Jika kontak dengan mikroorganisme akan terjadi endotoksin, akan terjadi reaksi pelepasan paramitoandin ini. Waktu menunjukkan penyaluran senyawa kuning ini tergantung pada konsentrasi endotoksin. Sebelumnya harus dibuat kristal baru terlebih dahulu. Dideteksinya sama warna kuning, ya, jadi di atas 400 penyaluran maksimumnya adalah di 405 nanometer. Selesai. Ada pertanyaan? Menghilangkan oksigen itu ada inaktivasi sama rentukan. Berarti kalau misalkan inaktivasi sama rentukan itu keseluruhan dari endotoksin yang dihilangkan atau misalkan menembus antiaktivan saja kalau misalkan Kalau inaktivasi berarti adalah merusak struktur dari kita. Ya. Kalau removal itu menghilangkan saja, berarti masih aktif endotoksinnya itu, tapi sudah tidak berada pada misalnya awal. Kalian sudah pelajari apa yang kalian ketahui tentang endotoksin? Siapa yang mau menjawab? Oke, Adit. Ibu menjawab Ibu. Jadi endotoksin adalah sebuah senyawa yang mana dihasilkan dari dinding sel gram negatif yaitu lipopolisakarida, di mana nanti jika memang si liposakarida lipopolisakarida itu ke dalam tubuh atau di dalam darah, maka akan menyebabkan sebuah reaksi Ibu, tapi reaksi tersebut negatif bagi tubuh. Yang pertama misalkan reaksi tersebut akan meningkatkan suhu tubuh bagi seseorang yang memang terkena atau ada pirogen di dalam darahnya, dan paling kematian, Ibu bisa kematian dan shock endotoksin. Ya, bagus sekali penjelasannya ya, udah expert, udah bisa ngajar ya. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua adalah bagaimana mekanisme aksinya, bagaimana bisa memiliki efek tadi. Tina izin menjawab Ibu. Jadi untuk mekanisme aksi endotoksin di dalam tubuh itu tidak langsung menyerang organ tubuhnya, namun menyerang sistem imunnya terlebih dahulu, sehingga akan dilepaskan sitokin di dalam darah, misalnya faktor nekrosis tumor, interleukin, prostaglandin, dan lain-lain. Ya, kita jawabannya yang kedua ya. Selanjutnya adalah mengenai depirogenasi. Jelaskan bagaimana cara menghilangkan pirogen tersebut. Kita baik Ibu izin menjawab. Untuk depirogenasi itu ada dua, yaitu yang pertama itu menginaktivasi dan removal. Untuk menginaktivasi itu bisa menggunakan oven, yaitu panas kering pada suhu 230 selama 1 jam atau 60 menit atau 90 menit, dan 250 itu cuman hanya 1 jam. Nah, kedua itu yang removal itu ada beberapa cara Ibu, seperti distilasi, kemudian rinsing, ultrafiltrasi, absorpsi, reservoir osmosis, kemudian resign, penukaran ion, dan gamma radiasi. Oke. Yang terakhir adalah mengenai LAL. Siapa yang bisa menjelaskan tentang LAL? Baik, pengujian pirogen menggunakan LAL atau Limulus amigosilicide itu suatu hewan dengan lebih dikenal dengan listing apabila atau listing tidak. Ini salah satu pengujian pirogen yang menggantikan untuk pengujian menggunakan licin. Karena kelebihan dari pengujian ini adalah hewan ini, Limulus ini, dia mempunyai spesifikasi darah dari hewan ini, dia dapat mengubah jika bertemu dengan pirogen. Nah, oleh karena
karena itu digunakanlah si darah dari hewan ini untuk kemudian pirogenasi. Nah, ada tiga, tadi dibagi menjadi tiga untuk kemudian. Yang pertama kemudian menggunakan gelfot atau si darah dari hewan ini ditesan kepada sampel atau misalkan pirogen dan menghasilkan kekentalan atau gel. Kemudian metode kedua adalah turbidimetri dan metode ketiga adalah probodimetri yang menggunakan sistem warna untuk perubahan screennya. Ya, tepuk tangan. Baik, materi hari ini sudah disampaikan, kemudian hasil reviewnya juga alhamdulillah sudah dapat dipahami ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Baik, saya tutup pertemuan hari ini ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.